pendengar, kembali lagi di podcast Dengerin Aja. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Baik-baik aja atau ada sedikit masalah nih? Nah, pada pagi hari ini podcast kita akan bertemakan sistem kekerabatan matrilineal dan juga sistem kekerabatan patrilineal. Nah, kali ini kita juga akan mengupas tuntas tentang dua sistem tersebut yang dibantu oleh 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Silahkan. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Kabar kami baik-baik saja kok. Wah, bagus dong kalau kayak gitu. Pertama-tama kita akan perkenalan dulu ya, dimulai dari sini. Perkenalkan, namaku Cianda. Namaku Ninggita. Dan namaku Nadia. Dan saya sendiri Safa Almira sebagai pewawancara. Setahu aku sih di Indonesia ada 3 sistem kekerabatan, tapi kali ini kita hanya akan membahas 2 sistem kekerabatan. Nah, 3 sistem yang ada di Indonesia itu ada sistem patrilineal, matrilineal, dan juga parietal. Nah, setahu aku juga sistem patrilineal itu ada banyak di suku Minangkabau, sedangkan patrilineal ada banyak di suku Batak. Nah, aku cuma tahu segitu aja sih, dan sisanya kita akan dibantu oleh 3 narasumber kita pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, aku mau nanya dong, apa sih yang kamu ketahui tentang sistem kekerabatan patrilineal dan juga matrilineal? Aku mau bahas dari sistem matrilineal dulu ya. Jadi sistem matrilineal itu adalah sistem yang ditarik menurut garis keturunan sang ibu. Jadi nanti kedudukan perempuan itu lebih tinggi. Terus suami itu harus mengikuti garis keturunan sang istri. Nah, kalau sistem patrilineal itu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan sang ayah. Jadi kedudukan laki-laki itu lebih tinggi. Untuk keluarga yang menerapkan sistem patrilineal lebih mengharapkan kehadiran anak laki-laki daripada kehadiran anak perempuan. Kalau gitu intinya sistem kekerabatan matrilineal itu garis keturunannya ditarik oleh ibu, sedangkan patrilineal itu dari sang ayah ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih perbedaannya antara dua sistem tersebut? Jadi sistem matrilineal dan patrilineal itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama dari garis keturunan. Kayak yang udah disebutin tadi, matrilineal ditarik menurut garis keturunan sang ibu. Terus kalau patrilineal ditarik menurut garis keturunan sang ayah. Terus untuk perbedaan yang kedua yaitu peran dan jenis kelamin antar anggota. Nah, kalau perbedaan yang ketiga ada kewajiban ekonomi dan hak waris. Untuk perbedaan yang terakhir dari sistem perkawinannya. Oh, jadi gitu ya. Aku mau tanya dong, di daerah-daerah ini ada nggak sih suku-suku yang menganut dua sistem tersebut? Kalau boleh tahu di mana aja ya? Kalau sistem matrilineal ada suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, ada suku Enggano yang berasal dari pantai Sumatera Barat. Selanjutnya ada suku Saka yang berasal dari Riau. Kalau sistem patrilineal ada suku Ambon, Batak, Bali, Asmat, dan Dali. Oh, kalau gitu banyak juga ya ternyata daerah-daerah di Indonesia yang menganut dua sistem tersebut. Kira-kira di negara lain ada juga nggak sih yang menganut sistem tersebut? Kira-kira di mana aja ya? Ada di daerah lain, ada suku, kalau matrilineal ada suku Garo yang berasal dari India. Kalau patrilineal ada suku Han yang berasal dari Cina. Wah, ternyata jauh juga ya negara-negara yang menganut dua sistem tersebut. Selanjutnya, apa sih tujuan dibentuknya dua sistem tersebut? Nah, tujuannya untuk sistem patrilineal atau matrilineal atau yang akan saya sebutkan dengan sistem kekerabatan ya. Itu tujuannya mereka dibuat itu
karena untuk menetapkan peran dan status sosial suatu individu di masyarakat. Oh, jadi itu ya beberapa tujuan dibentuknya sistem matrilineal dan juga patrilineal. Terus, apa sih dampak positif dan juga dampak negatif dari dua sistem tersebut? Dampak positif dan negatifnya dari sistem kekerabatan ya. Nah, saya akan menyebutkan dampak positifnya dulu ya. Saya akan menyebutkan 3, yaitu yang pertama ada pewarisan nilai dan tradisi, lalu habis itu ada peningkatan keamanan dan juga peningkatan kerjasama. Sementara untuk negatifnya itu juga akan saya sebutkan 3 ya. Yang pertama ada nepotisme, kedua ada tekanan sosial, dan yang ketiga ada konflik keluarga. Oh, jadi gitu ya. Terus aku mau nanya dong, apa sih pendapat kamu kalau anak kamu nanti tuh harus gak sih namanya menganut dari sistem matrilineal atau sistem patrilineal? Kalau saya sih tidak usah, karena kenapa? Sistem patrilineal itu kan lebih mementingkan anak-anak yang bergender lelaki, perempuan. Lalu yang matrilineal itu kebalikannya, yaitu mementingkan anak-anak yang bergender perempuan. Nah, dari patrilineal dan matrilineal tersebut, jika anak-anak saya menganut salah satunya itu hanya akan membuat konflik keluarga. Oh, berarti tergantung pendapat keluarga itu sendiri ya berarti. Ya. Nah, cukup sekian aja beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk 3 narasumber kita pada pagi hari ini yang telah membantu kita untuk untuk mengupas tuntas teori tentang sistem patrilineal dan juga matrilineal yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman.